wabarakatuh. Saya Yonis Tiki Purwadani dari kelas TL1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang DS atau biasa disebut dengan disconnecting switch. Ya, definisi dari disconnecting switch atau saklar pemisah yaitu peralatan yang digunakan untuk memutuskan rangkaian pada saat tidak dialiri arus listrik atau pada kondisi tidak berbeban. DS sendiri atau disconnecting switch sendiri merupakan dan dapat dioperasikan secara manual oleh operator guna memelihara jaringan maupun maintenance atau pengetesan. Beberapa fungsi dari DS yaitu yang pertama, untuk mengisolir pemutus daya pada saat dilakukan pemeliharaan pemutus daya. Lalu, sebagai komponen simpangan atau bypassing dari pemutus daya guna menjamin kontinuitas penyaluran daya pada saat dilakukan pemeliharaan pemutus daya. Yang ketiga, untuk memutuskan dan menghubungkan rel daya dan transformator daya dalam keadaan tanpa beban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konstruksi disconnecting switch. Konstruksi disconnecting switch dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu yang pertama, dapat ditinjau dari jumlah kutubnya. Terdiri dari dua jenis, yaitu kutub tunggal dan 3 kutub. Yang kedua, ditinjau berdasarkan pemasangannya yang terdiri dari 2 jenis, yaitu 3 isolator pendukung tengah berputar pemisah ganda dan 2 isolator pendukung pemisah tunggal. Lalu berdasarkan pemasangannya dibagi atas pasangan dalam dan pasangan luar. Ya, di sini terlihat ada gambar dari konstruksi disconnecting switch sendiri. Saklar pemisah di atas mempunyai 2 saklar, yaitu saklar utama dan saklar pembumian. Dalam prakteknya, setelah saklar utama dibuka, saklar pembumian ditutup. Kedua saklar ini mempunyai hubungan interlock, sehingga saklar pembumian dapat ditutup setelah saklar utama terbuka, dan saklar utama tidak dapat ditutup sebelum saklar pembumian dibuka. Pengoperasian saklar dapat dilakukan dengan manual atau peralatan elektromekanik. Jika dioperasikan dengan elektromekanik, maka pengoperasian dapat dilakukan di lokasi pemasangannya atau dari ruang kontrol. Saklar pemisah juga dilengkapi dengan kontak batu untuk keperluan indikasi posisi dari kontak. Jika kekuatan dielektrik antara fasa dengan fasa dan antara terminal dengan terminal pada kutub yang sama lebih tinggi daripada kekuatan dielektrik ke tanah, maka saklar pemisah dilengkapi dengan sela pelindung. Selanjutnya, dapat mengenal saklar pemisah. Saklar pemisah dapat dibuat berkutub tunggal maupun berkutub 3 dan ditandai dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegangan tingkat isolasi. Yang kedua, frekuensi. Yang ketiga, arus normal. Yang keempat, arus hubung singkat maksimum. Yang kelima, tekanan jika penggerak kontak menggunakan tekanan udara. Dan yang terakhir, tegangan untuk peralatan kontrol dan indikator. Tanda-tanda pengenal di atas tergantung pada standar dari DIN VDE atau bahasa Indonesia DIN VDE 0670 sebagai pertegangan pengenal. Tegangan pengenalnya ditetapkan sama dengan tegangan tertinggi sistem, yaitu antara lain sebagai berikut: 3,6, 7,2, 17,5, 24, 36, 24,52, 72,5, 100, 123, 145, 170, 245, 300, 362, 420, 525, dan 765 kV. Ya, di sini tertera pengenal tingkat isolasi, tabel tingkat isolasi saklar pemisah. Bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya, arus pengenal saklar pemisah. Arus pengenal untuk saklar pemisah adalah 200, 400,63, 800, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, dan 600,
6300 ampere. Arus hubung singkat maksimum. Arus hubung singkat untuk saklar pemisah yang dapat ditanggung selama 1 detik menurut standar yaitu 8, 10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, dan 100 kA. Sedangkan untuk tegangan satu daya untuk peralatan pada umumnya adalah sebagai berikut yang tertera pada tabel. Lalu selanjutnya pengujian saklar pemisah. Ada 2 macam cara, yaitu uji jenis dan uji rutin. Yang pertama uji jenis yang terdiri dari pengujian tegangan tinggi impuls, pengujian tegangan tinggi AC, pengujian perangkat kontrol, pengujian temperatur, pengukuran tahanan kontak, pengujian terhadap surya hubung, pengujian saklar pembumian, uji pengoperasian, dan pengujian ketahanan mekanik. Sedangkan uji rutinnya adalah pengujian tegangan tinggi AC, pengujian perangkat tinggi kontrol, pengukuran tahanan kontak, dan prosedurnya harus menganut pada standar yang ada. Selanjutnya, pengoperasian disconnecting switch. Sebagai perannya dalam mengamankan jaringan yang akan diperbaiki atau dirawat, maka operasi standar yang harus digunakan adalah disconnecting switch harus benar-benar tertutup untuk mencegah terjadinya kemungkinan adanya busur api antara pisau penghubung dengan klip penjepitnya. Yang jika hal ini terjadi, maka akan dapat membahayakan operator. Sebagai pengaman agar tidak terjadi hubungan pendek, maka pada konstruksi rangkaian ini harus dipasang saklar pembumian yang berguna untuk membuang sisa energi kapasitansi yang terdapat pada konduktor. Disconnecting switch dan saklar pembumian bekerja menggunakan sistem interlock saklar pemisah. Kesalahan operasi saklar pemisah dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan sistem lainnya, sehingga biaya perawatan bertambah. Untuk itu, diperlukan adanya interlock antara saklar pemisah dengan pemutus tenaga dan antara saklar pemisah dengan saklar pembumian. Maka sistem interlock pada alat ini harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, saklar pemisah tidak dapat ditutup sebelum pemutus daya terkunci pada posisi terbuka. Yang kedua, saklar pembumian dapat ditutup hanya saat saklar pemisah terkunci pada posisi terbuka dan tidak timbul busur api. Yang ketiga, saklar pemisah dapat ditutup hanya saat pemutus daya dan saklar pembumian dalam keadaan terbuka. Yang keempat, pemutus daya hanya dapat ditutup setelah semua saklar pemisah terkunci dalam posisi tertutup atau dalam posisi terbuka. Yang terakhir, kesimpulannya yaitu disconnecting switch digunakan untuk mengamankan sistem pada saat tidak berbeban. Lalu, disconnecting switch bukan merupakan pengaman sistem. Disconnecting switch hanya akan benar-benar membuka pada saat CP benar-benar terbuka. Disconnecting switch dilengkapi dengan grounding untuk membuang sisa-sisa energi pada penghantar. Disconnecting switch mempunyai sistem interlock dengan grounding. Sekian video penjelasan tentang disconnecting switch dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.